kembali lagi dengan Bu Ria. Nah, sudah tahu kan video opening tadi tentang apa? Kali ini kita akan memasuki materi baru tentang buku fiksi dan non-fiksi. Apa sih itu buku fiksi? Buku fiksi adalah menceritakan kejadian tidak nyata, sedangkan buku non-fiksi kebalikannya, yaitu fakta dan disertai data. Setelah kita selesai membaca buku, biasanya kita mereview buku tersebut. Nah, itu disebut sinopsis. Nanti contoh sinopsis ada di modul ya. Langkah-langkah dalam membuat rangkuman. Yang pertama, membaca buku asli atau naskah asli, lalu menentukan ide pokok paragraf, menyusun ide pokok paragraf, menyimpulkan hasil diskusi, lalu memberi komentar dengan bahasa yang santun dan logis. Unsur-unsur buku fiksi. Yang pertama, bagian cover, informasi mengenai isi buku. Yang kedua, rincian subbab. Nah, ini informasi mengenai kata pengantar. Yang ketiga, judul subbab, isi keseluruhan bab dan subbab dalam buku. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Nah, ada karakter-karakter dalam penokohan, ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang kelima, tema cerita, gagasan pokok. Yang keenam, bahasa yang digunakan, yaitu biasanya ada konotatif atau makna yang tidak sebenarnya. Lalu yang ketujuh, ada alur cerita, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kedua, unsur-unsur buku non-fiksi. Hampir sama, namun ada beberapa perbedaan. Yang pertama, bagian cover itu sama. Yang kedua, rincian subbab. Lalu yang ketiga, judul subbab. Yang keempat itu ada isi buku. Nah, biasanya ini bahasanya lebih baku. Ya, lalu yang kelima, cara menyajikan isi buku. Lalu yang keenam, bahasa yang digunakan yaitu bahasa baku sesuai KBBI dan biasanya mencantumkan glosarium. Yang ketujuh, sistematika penulisan. Lalu apa sih buku indeks? Nah, buku ini adalah sebuah daftar kata atau istilah penting. Hubungan antar unsur buku fiksi dan non-fiksi, cover, subbab, dan judul subbab. Bagaimana cara menanggapi buku fiksi? Bacalah buku dengan tuntas, tandai bagian-bagian yang anggap menarik, susun tanggapan secara objektif, lalu baca berulang-ulang. Selanjutnya, ada langkah menyusun tanggapan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah jenis buku. Jenis buku apa yang dibaca. Lalu yang kedua, keaslian ide. Nah, karya asli dari pengarangnya itu siapa? Lalu bentuknya, apa bentuknya, kertasnya seperti apa, lalu isi dan bahasanya. Setelah itu simpulan. Dalam sebuah resensi harus memuat hal-hal berikut. Yang pertama, data buku atau identitas. Ada judul, penulis, nama penerbit, cetakan, tebal buku dan jumlah halaman. Yang kedua, judul resensi. Yang ketiga, ikhtisar isi buku. Lalu kelebihan dan kekurangan buku. Terakhir, kesimpulan. Nah, bagaimana membuat peta pikiran atau garis alur buku fiksi dan non-fiksi? Ada salah satu metode untuk membaca yang praktis dan efektif, yaitu SQ3R. Yang pertama, survei, memeriksa, meneliti, mengidentifikasi. Yang kedua, question, menyusun daftar pertanyaan. Yang ketiga, read, membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan. Yang keempat, recite atau recall, menjawab dan menghafal setiap jawaban yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah review, meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan. Seperti pesan yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu Iqra atau baca. Ketika kita ingin menambah pengetahuan harus membaca. Ketika
jika kita tidak ingin ada miskomunikasi, berarti harus membaca pesan. Seperti pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi, membaca memiliki peranan yang sangat penting dalam peradaban Islam loh. Begitu pula dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, di situ berbunyi kita wajib mengetahui ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Jadi, membaca, baik itu membaca Al-Quran atau buku pengetahuan, merupakan salah satu sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, membaca juga bisa menjadi aktivitas yang meningkatkan kadar keimanan kita. Sekarang silakan buatlah tugas membuat resensi atau sinopsis dari buku yang sudah kalian baca, dan contoh sinopsis ada di modul. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.